Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu minal firqa arabi'ah tatakawan min ana Lintang Ramadhani wa sodiqoti ani Latifatul Arifah. Sana bahas anil maddah at-tatawur tadrisul Islam fil jami'atil islamiyah wal ma'ahidul islamiyah wal madrasah wal kutab. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan Islam pada perguruan tinggi, tentunya perguruan tinggi Islam. Nah, munculnya pendidikan tinggi Islam itu dilatar belakangi oleh dua hal, yakni yang pertama telah berdirinya perguruan tinggi umum. Jadi sebelum itu sudah ada perguruan tinggi umum, akan tetapi perguruan tinggi yang fokus untuk mempelajari agama Islam itu belum ada. Nah, itu faktor pertama yang melatar belakangi munculnya perguruan tinggi Islam. Kemudian yang kedua yakni kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama dan masuknya pengaruh-pengaruh ide pembaharuan pemikiran Islam yang ada di luar Indonesia, seperti di Baghdad, di Makkah, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan perguruan tinggi itu dibagi menjadi dua, yakni pada masa Belanda, pada masa kolonial Belanda itu pada saat itu yang berhak atau yang boleh menduduki bangku perkuliahan itu hanyalah kaum elit, yakni dari kaum bangsawan ataupun bangsa Belanda itu sendiri. Lah, sejak itu umat Islam mulai menggagas dan bercita-cita untuk mengenyam pendidikan Islam tingkat tinggi. Adapun fakta sejarah dari adanya perguruan tinggi sejak masa Belanda itu yang pertama dari pendapat Muhammad Nasir. Nah, penggagas dari perguruan tinggi Islam itu muncul di tiga tempat ini, di tiga kota, yakni yang pertama itu di Jakarta, adanya sekolah tinggi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua berada di Solo. Nah, bukti sejarahnya di sana itu pada zaman itu sudah didirikan sekolah tinggi Mubaligh. Kemudian yang ketiga terletak di Surabaya. Nah, di masa itu sudah tergagas atau sudah didirikan sekolah tinggi Mubaligh. Kemudian yang ketiga terletak di Surabaya. Nah, di masa itu sudah tergagas atau sudah didirikan sekolah tinggi bagi alumni pesantren. Kemudian fakta sejarah yang kedua yakni menurut Profesor Mahmud Yunus. Nah, jadi di Kota Padang itu sudah terbentuknya perguruan tinggi Islam yang digagas oleh Persatuan Guru Agama Islam atau PGAI yang ada di sana. Akan tetapi perguruan tinggi ini ditutup saat kolonial Jepang menduduki wilayah Nusantara. Nah, kemudian fakta sejarah yang ketiga itu ketika Kongres kedua MIAI itu merealisasikan perguruan tinggi yang ada di Solo lah. Jadi ketiga pendapat ini itu menjadi topangan fakta sejarah bahwasanya penduduk Indonesia itu sudah menginginkan sejak lama terciptanya perguruan tinggi Islam di Indonesia. Kemudian perkembangan perguruan tinggi di Indonesia bagian kedua yakni pada masa kemerdekaan. Nah, di masa kemerdekaan ini saya bagi lagi menjadi dua bagian, yakni masa kemerdekaan 1 dan masa kemerdekaan 2. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan Islam di perguruan tinggi pada masa kemerdekaan 1, yakni
pada sekitar tahun 1945 sampai 1950. Nah, kehadiran perguruan tinggi ini sangat-sangat diinginkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kemudian pada saat itu umat Kristen itu sudah maju, baik maju dalam segi pendidikannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, inilah dari sini timbul kayak persaingan ya, istilahnya persaingan antara kaum Muslim dan kaum Kristen. Persaingan, tapi persaingan di sini itu baik, yakni persaingan pendidikan. Kemudian gagasan tersebut terrealisasikan pada tanggal 8 Juli tahun 1946 dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta. Kemudian masa yang kedua, masa kemerdekaan yang kedua, yakni pada sekitar tahun 1950 sampai sekarang itu awalnya para ulama yang ada di khususnya di Jawa Tengah ya, itu mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam di Solo pada tanggal 22 Januari tahun 1950. Nah, di sini semula itu hanyalah berawal dari Fakultas Agama Islam saja yang bernama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, kemudian UNIF ini diserahkan kepada pemerintahan untuk dikelola. Nah, dari pihak pemerintahan, yakni dari pihak Kementerian Agama, itu menjadikan UNIF ini menjadi perguruan tinggi Islam negeri. Nah, dan akhirnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1960 ini diresmikan menjadi Institut Agama Islam Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang sekarang UIN Sunan Kalijaga. Nah, pada saat itu bermula dari YIN Yogyakarta itu muncullah kayak cabang-cabang dari IAIN tersebut seperti yang berada di Surabaya, di Sumatera, di Malang, dan lain sebagainya. Nah, cabang tersebut itu menjadi cikal bakal Universitas Islam Negeri yang di Indonesia seperti UIN Malang. Nah, ini cikal bakal dari cabang YIN Yogyakarta sebagai YIN pertama yang ada di Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua adalah perkembangan pendidikan Islam di pesantren, yakni pesantren yang ada di Indonesia. Nah, keberadaan pesantren ini sebenarnya itu sudah ada semenjak masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo. Nah, penyebaran Islam pada masa Wali Songo itu tidak menekankan pada aspek dakwah saja ya, akan tetapi juga menekankan pada aspek pendidikan, yakni sebagai pengetahuan beragama orang-orang Islam pada zaman itu. Nah, kemudian setelah melewati beberapa kurun masa itu pesantren di Indonesia sangatlah pesat pertumbuhannya dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran pesantren di Indonesia antara lain adalah karena agama Islam pada saat itu sudah semakin tersebar di pelosok-pelosok Nusantara. Jadi kebutuhan untuk mempelajari agama Islam itu sangatlah melonjak ya istilahnya. Kemudian keberadaan kiai dan ulama pada saat itu sangatlah dihormati dan disegani karena beliau-beliaulah yang memiliki kedudukan mulia di antara mereka yang notabene itu awam. Kemudian yang ketiga, adanya kebutuhan pendidikan umat Islam terkait pendidikan agama Islam. Karena pada saat sebelum kemerdekaan itu
yang bisa menduduki bangku sekolah itu hanyalah kaum-kaum elit saja. Nah, kemudian perkembangan pesantren di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa kurun masa. Yang pertama itu masa penjajahan Belanda, yang kedua masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga tentunya masa kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan di pesantren pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan, di antara faktor cepatnya perkembangan pesantren pada masa itu adalah karena adanya siasat buruk dari kolonial Belanda yang ingin memecah belah antara penguasa dan ulama yang sebelumnya itu sudah bersatu untuk melawan pihak Belanda. Nah, ketika hal tersebut diketahui oleh para ulama, maka para ulama tersebut menyiasati dirinya untuk mengasingkan diri ke pelosok-pelosok Nusantara, dan disitulah muncullah pesantren-pesantren kecil yang menjadi cikal bakal pesantren besar di Indonesia. Kemudian pada saat itu juga pendidikan di Nusantara itu sangatlah terbatas, apalagi pendidikan tentang agama. Nah, karena dulu itu yang bisa menduduki pendidikan di Indonesia hanyalah kaum-kaum elit. Kemudian pada saat itu persaingan antara kaum agamis dan kolonial Belanda itu tidak hanya dari segi ideologis saja, melainkan juga mulai munculnya perlawanan fisik secara politis maupun fisik ya. Jadi hampir semua perlawanan fisik pada masa itu bermula atau bersumber dari kaum-kaum pesantren sebagai penolakan atas perbuatan dolim para penjajah ya. Nah, di antaranya itu adalah perang Padri, perang Diponegoro, perang Banjar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pada masa penjajahan Jepang, yakni pada tahun 1900 itu mulai muncul organisasi Islam yang didirikan oleh kaum santri seperti Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Akan tetapi organisasi tersebut seiring berjalannya waktu itu mulai menyatukan diri, menyatukan visi misi dan tujuan menjadi organisasi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin. Nah, pada saat itu juga pernah terjadi pertentangan dari kaum santri, seperti pertentangan yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap pemerintahan Jepang, yakni peraturan membungkukkan diri ke arah matahari dan ke arah Tokyo untuk menghormati kaisar Jepang yang dianggap sebagai putra dari dewa Amaterasu. Jadi dengan hal tersebut, penentangan tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini dipenjarakan selama 8 bulan. Yang ketiga adalah pada masa kemerdekaan. Nah, ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama pesantren pada masa Orde Lama, yang kedua pesantren pada masa Orde Baru, dan yang ketiga pesantren pada masa modern atau masa saat ini. Yang pertama itu pesantren pada masa Orde Lama. Jadi masa Orde Lama ini dipimpin oleh Presiden Soekarno-Hatta yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Kemudian pada masa itu pesantren mengalami penyusutan peminat. Karena apa? Karena pada masa itu pendidikan modern itu menjadi pendidikan favorit bagi warga Indonesia, karena di pendidikan modern ini itu menjanjikan masa depan yang cerah, dan istilahnya jebolan dari pendidikan modern ini itu yang bisa menduduki posisi strategis di pemerintahan. Dan yang kedua adalah
pada masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini pemerintahan sebagai ganti pemerintahan masa Orde Lama ya. Jadi dipimpin oleh Presiden Soeharto yang kurang lebih memimpin selama 32 tahun. Nah, pesantren pada masa ini itu mulai menuju taraf normal setelah mengalami keterpurukan. Pesantren-pesantren yang masih bertahan atau pesantren-pesantren besar itu mulai membangkitkan lagi pesantren-pesantren kecil yang mati. Kemudian di masa modern pesantren-pesantren itu terbagi menjadi tiga macam, yakni pondok pesantren salafiyah. Apa itu pesantren salafiyah? Yakni pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, dan di pesantren ini itu adanya sistem pengajian secara sorogan, bandongan, dan lain sebagainya, dan lebih tepatnya terkonsentrasi pada kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. Yang kedua yakni pesantren Kholafiyah atau Asriyah. Ya, pesantren ini itu yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern. Jadi melalui pendidikan ini itu adanya pendidikan formal seperti MI, MTS, MAK, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni pondok pesantren campuran atau kombinasi antara Asri dan Salaf. Nah, di sini juga banyak sekali macamnya ya. Ada yang terkonsentrasi di pendidikan Al-Quran, di hafalan Al-Quran, di hafalan hadis, dan konsentrasi ilmu fikih dan lain sebagainya. Itu tipologi pondok pesantren campuran. Untuk penjelasan mengenai perkembangan pendidikan Islam di madrasah dan di kutab akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Ani Latifatul Arifah. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam di madrasah Indonesia. Nah, perkembangan madrasah di Indonesia ini melalui 3 masa. Yang pertama yaitu masa kolonial Belanda, yang kedua masa Orde Lama, dan yang ketiga masa Orde Baru. Langsung saja kita masuk pada masa perkembangan madrasah di masa kolonial Belanda, yang mana madrasah di masa kolonial Belanda sangatlah tradisional. Dan pada abad ke-20, sistem pendidikan itu mulai diselenggarakan bagi masyarakat luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa. Jadi, dengan diselenggarakannya sekolah desa ini, yang mana mulanya masyarakat pribumi itu hanya berpijak pada pendidikan tradisional, nah dengan adanya sekolah desa, maka mereka akan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan jalur pemerintah. Baik, adapun faktor-faktor latar belakang lahirnya madrasah sebagai pendidikan Islam itu dikarenakan ada 2 faktor. Yang pertama dikarenakan pendidikan Islam tradisional itu kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Dan yang kedua yaitu karena perkembangan pendidikan model Belanda itu cenderung meluas di kalangan masyarakat dan memerlukan pengimbangan dari sistem pendidikan Islam. Pada mulanya, bangsa Belanda itu mendatangi Indonesia dikarenakan memiliki 2 misi yang harus dikerjakan, dan yang mana dalam menjalankan kedua misi tersebut, Belanda itu mengadakan sistem pendidikan, akan tetapi sistem pendidikan Belanda itu tidak berpihak kepada masyarakat pribumi yang memiliki agama Islam. Nah, yang mana waktu pemerintahan Belanda itu semua kegiatan baik dari kegiatan belajar maupun peribadahan di Indonesia itu dipegang oleh Belanda dan juga tentunya diatur oleh kolonial Belanda. Dan dengan adanya perkembangan madrasah ini merupakan suatu sejarah yang tidak bisa terlupakan di Indonesia ini, yang mana gerakan pembaruan ini dilatar belakangi oleh kesadaran dan semangat yang sangat kompleks. Dan tentunya dalam gerakan pembaruan Islam ini
pasti memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda. Seperti yang telah diungkapkan oleh Carol A, bahwasanya ada empat hal yang penting dan tentunya mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan madrasah di sekolah. Yang pertama yaitu karena keinginan untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan juga hadis. Dan yang kedua yaitu tentunya semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Dan yang ketiga yaitu usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasi Islam di dalam bidang sosial maupun ekonomi maupun kebudayaan dan tentunya dalam segi politik juga. Dan yang keempat yaitu dorongan pembaruan pendidikan Islam. Nah, pada dasarnya kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam itu bersifat sangat menekan, dikarenakan dikhawatirkannya nantinya pendidikan Belanda itu akan terkalahkan oleh pendidikan yang didirikan oleh Indonesia sendiri atau pendidikan Islam. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan madrasah di era Orde Lama, yang mana pada era Orde Lama itu kehadiran madrasah yang menjelaskan tentang agama atau ajaran-ajaran Islam itu setelah merdeka berarti bukan meninggalkan ajaran Islam. Jadi melainkan justru mereka itu dapat dikatakan bahwa pendidikan umum dengan pendidikan agama itu berkolaborasi antara pelajaran modern dengan pelajaran tradisional. Nah, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat menganjurkan agar seperti pesantren tradisional itu dikembangkan menjadi sebuah madrasah yang disusun secara klasikal, yang mana nantinya mereka memakai kurikulum yang tepat dan memasukkan mata pelajaran umum di samping pelajaran agama, atau mengkolaborasikan antara pelajaran umum dengan pelajaran agama, sehingga nantinya dapat dikatakan si murid atau si peserta didik itu di madrasah itu dapat memperoleh pendidikan umum dan juga dapat memperoleh pendidikan agama, sehingga menghasilkan dua hasil. Seperti usulannya Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada bulan Desember tahun 1945, mereka menganjurkan agar pendidikan pesantren maupun madrasah itu diteruskan. Bahkan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ini mendesak pemerintah agar memberikan bantuan dana kepada pesantren dan juga madrasah, sehingga Kementerian Agama itu membentuk bagian khusus yang bertugas untuk menyusun proses pembelajarannya dan pendidikan agama Islam dan juga Kristen, dan tentunya juga mengawasi pengangkatan guru agama dan juga mengawasi pendidikan agama Islam. Nah, upayanya pemerintah untuk meningkatkan mutu madrasah itu Kementerian Agama mengeluarkan peraturan yang baru, yaitu pada nomor 1 tahun 1946, yang kemudian peraturan itu disempurnakan lagi melalui peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama pada tahun 1952, yang mana dalam peraturan tersebut mengatur tentang jenjang pendidikan pada madrasah yang terdiri atas madrasah rendah atau yang sering kita sebut dengan madrasah ibtidaiyah, yang mana pada madrasah ini dapat ditempuh selama 6 tahun, dan yang kedua yaitu madrasah lanjut tingkat pertama atau madrasah sanawiyah, yang mana pada sekolah ini dapat ditempuh selama 3 tahun, dan yang terakhir yaitu madrasah lanjut atas atau yang sering kita sebut dengan madrasah aliyah, yang dapat ditempuh selama 3 tahun. Baik, yang ketiga yaitu perkembangan pendidikan Islam di madrasah Indonesia pada masa Orde Baru, yang mana pada masa Orde Baru ini dalam upaya meningkatkan mutu madrasah itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang melalui Kementerian Agama pada tahun 1967, yaitu peraturannya itu menegrikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan. Nah, struktur madrasah itu diperkuat dengan diterbitkannya surat keputusan 3 menteri, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan yang terakhir itu Kementerian Dalam Negeri. Nah, adapun inti isi dari surat keputusan itu terletak pada bab 2 pasal 2, yaitu yang pertama, ijazah madrasah itu memiliki nilai yang sama dengan sekolah umum dan setingkat atau sederajat. Dan yang kedua yaitu lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang sekolah umum yang setingkat dengan sekolah
yang setingkat dengan sekolah atau sederajat atau lebih ke atasnya. Dan yang ketiga yaitu siswa yang belajar di madrasah itu dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat dan tentunya sederajat. Nah, dengan adanya surat edaran tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya madrasah itu sebagai lembaga pendidikan Islam yang lebih kuat dan lebih mantap. Dan tentunya pengetahuan umum yang dipelajari di madrasah itu juga ikut meningkat juga. Dan juga madrasah yang mulanya rendah menjadi memiliki tingkat yang sama dengan sekolah umum, serta memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah umum, sehingga dapat dikatakan dengan adanya surat edaran tersebut merupakan bukti sejarah modernisasi madrasah. Kita akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam kutab di Indonesia. Nah, istilah kutab itu dikenal dari kalangan bangsa Arab sebelum Islam atau pra-Islam dan berjalan sesuai fungsinya, yaitu sebagai lembaga pendidikan dasar, terutama mengajarkan pelajaran tulis dan membaca. Dan bahkan kutab ini sudah dikenal dari masa jahiliyah. Ini penjelasan atau perkembangan kutab itu dibagi menjadi dua masa, ada masa klasik dan ada masa sekarang. Nah, yang pertama pada masa klasik atau kutab di era masa klasik. Pada era klasik itu ada 4 penjelasan, yaitu pada kutab di zaman Rasulullah, yang mana pada masa hidupnya Rasulullah pendidikan kutab itu hanyalah bertempatkan di rumah-rumah seorang guru, yaitu dari kaum zimmi, dikarenakan kaum muslimin sendiri masih sedikit yang bisa membaca dan menulis. Dan yang diajarkan pada masa itu yaitu baca tulis dengan teks dasar puisi-puisi Arab. Dan setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, Rasulullah mengambil tempat pendidikan kutab itu seperti di masjid untuk penyelenggaraannya. Dan adapun tujuannya pembelajaran kutab ini tidak hanya untuk mengajarkan membaca maupun menulis, akan tetapi pada masa itu juga mengajarkan Al-Quran dan tentunya dasar-dasar agama Islam. Dan yang kedua yaitu kutab di zaman Khulafaur Rasyidin. Kutab pada zaman Khulafaur Rasyidin itu ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kutab pada yang awal yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar itu kurikulumnya yaitu berkaitan tentang membaca dan menulis dan juga membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Nah, serta pokok-pokok agama Islam juga diajarkan pada kutab di era Khalifah Abu Bakar. Nah, itu juga seperti ibadah, akhlak, dan juga muamalah itu diajarkan di kutab pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua yaitu pada Khalifah Umar bin Khattab. Kurikulumnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu membaca atau menghafalkan, atau pendidikan kutab itu ditambah seperti berenang, mengendarai unta, memanah, dan tentunya membaca dan menghafalkan syair-syair mudah yang dapat dipahami dan juga mempelajari tentang peribahasa. Dan kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan kutab itu tidak terlalu banyak perkembangannya, sehingga pendidikan kutab itu berjalan hanya sesuai dengan kurikulum sebelumnya, yaitu sesuai dengan kurikulumnya Umar bin Khattab. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya kutab pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini tetap meneruskan dari apa yang telah berjalan dengan baik pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kutab di eranya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada eranya Ali bin Abi Thalib ini juga tidak terlalu banyak perkembangannya, dikarenakan situasi politik yang pada kala itu sangat kacau dan banyaknya pemberontakan, dan hasilnya pada periode Ali bin Abi Thalib ini tidak ada perkembangan sedikit pun yang berarti di bidang pendidikan Islam. Nah, selanjutnya yaitu kutab pada zamannya dinasti Umayyah, yang mana pendidikan kutab di zamannya Umayyah itu terlaksana di istana yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak dari keluarga yang berada di istana. Nah,
Dan mereka itu memanggil guru-guru yang khusus untuk memberikan materinya yang mereka inginkan. Jadi materi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin istana. Jadi guru menentukan apa yang diinginkan begitu. Nah, kurikulum atau materi yang diajarkan pada periode dinasti Umayyah ini yaitu tentang Al-Quran, hadis, kemudian ada syair-syair, riwayat hukum, membaca, menulis, dan juga menghitung. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pada kurikulum dinasti Umayyah ini tidak hanya mengajarkan kepada ilmu pengetahuan umum, namun juga mengajarkan tentang kecerdasan jiwa dan juga kecerdasan pada raga anak. Nah, pada yang keempat yaitu perkembangan kutab pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa ini kurikulum kutab yang digunakan itu untuk membaca dan menulis, maupun membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, maupun menulis kaligrafi, gramatikal bahasa Arab, matematika, dan juga sejarah. Dan tentunya pada masa dinasti Abbasiyah ini, seiring berjalannya waktu itu dapat menghasilkan banyak umat Islam yang ingin belajar membaca. Maka didirikanlah kutab-kutab di setiap sudut-sudut masjid atau ruangan yang berhubungan dengan masjid. Selanjutnya yaitu kutab pada era sekarang. Nah, pendidikan yang beristilahkan kutab ini di Indonesia itu muncul pada sejak 2012. Yang mana ada yang mengatakan bahwasanya kutab itu merupakan lembaga pendidikan dasar. Nah, kutab pada era ini itu menawarkan sejumlah keunggulan sebagai sistem pendidikan, yaitu terutama pada bidang pendidikan Islam. Nah, salah satu contoh kutab yang berada di Indonesia yaitu kutab Al-Fatih, yang mana pada sistem pendidikannya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis dan juga sejarah Islam, yang mana pada nantinya dasar tersebut akan digunakan sebagai kurikulum atau materi dalam proses pembelajarannya dan juga sebagai metode pelaksanaan dan dalam pendidikannya. Di kutab Al-Fatih ini peserta didiknya itu juga masih anak-anak sekolah dasar, dan pendirian kutab ini terinspirasi dari kebesaran sejarah Islam. Sekian dari kami. Thank you for watching. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.